Film ini berkisah di wilayah Wyoming pada tahun 1882. Terlihat seorang remaja bernama Lucas Hollister yang dimana ia sedang mengembala hewan peternakan satu-satunya yang ia kelola sendiri tanpa bantuan keluarganya sama sekali. Di rumah itu pun Lucas tinggal dengan seorang adik laki-laki satu-satunya yang dimana ternyata selama ini mereka hanya hidup berdua. Dikarenakan kedua orang tua mereka telah lama meninggal dan dikuburkan tepat di halaman rumah itu. Однажды поднять ногу с земли. Kondisi kehidupan mereka pun diperparah dengan musim salju berkepanjangan dan persediaan makanan yang telah menipis. Tepat saat sang kakak sedang memberi pakan ternak babi, dari kejauhan sang adik Jacob melihat kemunculan beberapa ekor serigala yang tampak seperti mengancam mereka berdua. Kemudian dengan cepat Lucas segera mengambil senapan di rumahnya, lalu diarahkanlah senjata itu ke arah muka serigala tersebut, yang seketika membuat serigala itu pun pergi tanpa menerima ancaman yang berarti. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi dengan menaiki gerobak kuda menuju kota Hyattsville. Di sana Lucas menawarkan hasil ternaknya ke seorang pengepul. Namun sayang harga yang ditawarkan oleh si pengepul itu hanya sejumlah $30 yang hanya cukup untuk membeli seekor kuda. Да, обоих больше дать не могу. Sementara itu Lucas mengunjungi ke sebuah toko. Di sana ia melihat adiknya sedang dianiaya oleh para pembuli. Tapi Lucas berhasil menghalau para pembuli itu dengan melukai mereka. Di sini terlihat si ayah pembuli itu yang bernama Charles Gantry yang tak terima atas perbuatannya melukai anaknya, menuntut agar Lucas mau bekerja kepadanya sebagai bentuk biaya ganti atas perbuatannya. Ты не станешь бить ни этого, ни Не сделали ему па, он подошел к нам. Давай, забирай брата и уезжай. Keesokan paginya di saat perburuan, Lucas pun menembaki serigala liar itu yang tempo hari pernah menakut-nakuti dirinya. Akan tetapi tembakannya itu meleset malah mengenai ayah si anak pembuli itu. Atas kejadian itu pun Lucas digiring ke pengadilan dan dituntut hukuman berat oleh hakim dengan hukuman gantung. Tepatnya di penjara, Lucas didatangi oleh seorang nenek bernama Evelyn. Di sana ia menemuinya lalu berkata bahwa ia tidak bisa membantunya untuk dibebaskan, dan juga ia berkata kini adiknya telah diurus di sebuah panti asuhan. Самой посмотреть. Смотри на меня, когда разговариваешь. Его большего. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan sesosok pria tua bernama Harlan Rush yang sedang mengunjungi rumah anak laki-laki itu. Lalu ia pun mengunjungi makam kedua orang tua anak itu dan mendoakannya. Tepatnya di sebuah kota di daerah Litford, Wyoming, wakil Woodham sedang menghadapi kematian putra kecilnya yang bernama Benjamin. Namun sang istri menuduhnya bahwa ia tidak pernah peduli terhadap nasib anaknya, yang dimana Wood pun dibuat tertegun dan patah hati. Ketika ia hendak akan keluar, ia pun tak mampu memperbaiki keadaan yang telah menimpanya. Kemudian di luar sana Wood bersama rekannya bernama Drum sedang menghadapi 5 penjahat pemabuk dituduh membunuh keluarga pribumi. Ketika seseorang menarik senapan, tiba-tiba baku tembak pun terjadi. Kelima penjahat itu pun tewas terbunuh, termasuk salah satu deputi pun ikut terbunuh di situ. Pada waktu bersamaan itu pun Wood menemukan seorang anak yang diculik di antara mereka. Эти мрази меня подстрелили!
мертва. Я жива. Sementara itu, Jacob yang mulai tertidur tepat di mana Lukas ditahan di penjara itu. Seorang penjaga toko bernama Bill membawa Lukas keluar ke tempat aman. Merasa kesal karena ia tidak bisa menampung anak itu. Ketika seorang deputi mengejek Lukas, Bill pun dengan sigap membelanya, mengingatkan mereka bahwa tahanan itu hanyalah seorang anak kecil. Да, малой. Просто мальчик. Ты тупоголовый. Pada malam harinya, si kakek tua Harlan itu pun mengunjungi kantor sheriff. Di penjara itu, Lukas menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Lalu ia pun berteriak minta tolong. Lalu Harlan pun mendengar teriakan si anak itu dan menjatuhkan si penjaga penjara serta merebut senapannya. Bill hampir saja menembak Harlan, tetapi ia menjatuhkan senjatanya karena ia mengenali dirinya. Si kakek tua Harlan memperingatkan siapapun yang datang setelahnya akan berjabat tangan dengan iblis itu sendiri. Lalu ia pun pergi dengan membawa kabur si tahanan anak kecil itu kabur dari penjara. Гораст. Di keesokan harinya dalam perjalanan, Lukas bertanya alasan mengapa ia nekat membawanya pergi dari penjara. Namun si kakek tua itu pun tak memberikan alasannya, sehingga ia pun turut memaksa si anak kecil itu untuk tetap mengikutinya. Sementara itu di kota Hyattsville, berita mengenai pembunuhan yang terjadi di penjara itu menyebar. Korbannya yang bernama Sheriff Tom Lang dan dua deputinya telah dibunuh oleh Harlan. Seorang pagar betis pun dibentuk, ditugaskan untuk memburu si kakek tua itu beserta tahanan anak kecil yang kabur bersamanya. Scene pun berpindah di kota Litford. Wood yang sedang mabuk karena minum-minum hampir saja membunuh seorang pria yang menghinanya atas kegagalannya di masa lalu. Namun rekannya Drum menghentikan tindakannya itu. Di situ Woods pun berujar bahwa ia tidak percaya lagi kepada Tuhan karena dirinya merasa dihantui oleh penderitaan anaknya dan atas dosa masa lalunya. Понял, что нет никакого... Sementara itu di dalam perjalanan si anak kecil Lukas memaksa Harlan dengan todongan senjata menjelaskan siapakah dirinya yang sebenarnya. Di sini Harlan pun mengungkapkan bahwa dia adalah ayah dari ibunya, yang berarti dia adalah kakeknya Lukas. Dan di sini pun si kakek menyuruh Lukas untuk memuat barang-barangnya untuk pergi jika dia berencana membunuh seseorang. Lukas pun menyebut kakeknya itu seorang pembunuh, tetapi Harlan menjawab, itu berarti kita berdua pun sama saja. Di sana mereka pun berkemah seharian demi menghindari suku liar berbahaya, dan mereka pun menangkap seekor kelinci untuk bertahan hidup. На. А затем... Di sisi lain, Deputi Wood pun bertemu dengan seseorang bernama Lawrence Stillwell, yang dimana ia memberitahu sang deputi bahwa Harlan Rush telah membunuh 3 orang penjaga penjara untuk membebaskan Lukas. Stillwell pun mendesak Wood untuk memburu Harlan serta menggiringnya ke pengadilan dan bersikeras membawa Dick Miller sebagai bantuan tambahan. Ну ладно, вот. С тех пор, как мы потеряли его... Прямо из округа Шеридан. Нет. Pada keesokan paginya Lukas mencoba untuk melarikan diri, namun ia malah dicegat oleh kakeknya, lalu berhasil menangkapnya. Harlan yang bosan mendengar pertanyaan si anak kecil Lukas itu. Di sini Harlan menjelaskan bagaimana rasanya menyaksikan hukuman gantung, bagaimana tanpa patah leher yang cepat seorang pria mampu bertahan selama berjam-jam. Maka dari hal itu pun bukan sesuatu yang ingin dialaminya beserta cucunya. Но даже так, что происходит с человеком, когда его вешают? Покажи мне хоть одного.
Masih di tempat yang sama saat mereka hendak bepergian, Harlan dengan sengaja membuat kuda Lukas yang lemah ketakutan, memaksanya pingsan dan mati, meninggalkan jejak palsu. Ia pun mengatakan seorang teman akan membantu mereka melarikan diri ke Meksiko, di mana tidak ada petugas hukum satupun yang dapat menjangkau mereka. Lukas pun protes dengan pernyataan kakeknya itu. Dia tidak ingin tinggal di Meksiko tanpa saudaranya. Tetapi sang kakek dengan tegas bersikeras bahwa mereka tidak punya pilihan yang lebih baik. Она никак... Sementara itu tepatnya di salah satu wilayah Ellsworth, Kansas, sang pemburu bayaran bernama Fenton Preacherling menangkap seorang penjahat yang akan digantung. Ia menerima telegram yang menawarkan $1.000 untuk memburu Harlan Russ. Kemudian tepatnya di daerah Atkinson, Wood, Drum, dan Miller merekrut anggota lain bernama Boom dan Cleanleaf Fontaine, membayar mereka $200 untuk ikut bergabung dalam perburuan memburu Harlan dan Lukas. Вот. У нас теперь Пробую готовить французский или тебе воткнуть твой шест. Закрой. Sementara itu Harlan dan Lukas menemukan sebuah kabin yang dihuni oleh 2 orang pemburu bayaran yang sedang berpose dengan nama palsu. Lalu keduanya pun dibiarkan masuk. Namun di dinding kabin itu Lukas melihat poster yang menggambarkan sosok Lukas dan Harlan bertuliskan diburu hidup atau mati dengan bayaran $1.000. Lukas menyadari bahwa kedua orang yang tak dikenal itu adalah seorang pemburu hadiah. Lalu Harlan pun bereaksi dengan menyandera salah satu dari mereka. Dan pemburu yang satunya menodongkan pistol ke arahnya. Namun Harlan mengancam akan membunuh rekannya itu. Dengan cepat Harlan berhasil menembak pemburu yang menodongkan pistol ke arahnya, lalu membunuh yang satunya lagi. Atas aksinya itu membuat Lukas merasa muak dan ia hanya ingin pulang ke rumah menemui adiknya itu. Namun sang kakek malah membiarkan Lukas sendirian di situ karena takut dengan ancaman lainnya, yaitu suku liar Indian yang ada di dekatnya. Pada akhirnya mereka pun berdua lalu pergi bersama melanjutkan perjalanan. Отправились в Хайсвилл, чтобы увидеть юного. Снято в Чикаго, где мы родились. Sementara itu di tempat lain, Wood dan rekannya pun mengunjungi kediaman Evelyn Bassett. Di sana mereka menunjukkan bahwa Harlan adalah saudara laki-laki Evelyn, yang juga adalah kakeknya Lukas. Dan tanpa curiga bahwa Evelyn menduga kedatangan mereka bertujuan untuk menyelamatkan si Lukas anak kecil itu. Namun Evelyn tidak akan membenarkan apapun, lalu menyuruh mereka pergi dari rumahnya. Вы не родились в семье Бассет. Вы вышли замуж. Насколько... Kemudian di tempat lainnya, Preacher beserta rombongan Woods melanjutkan pengejaran mereka sepanjang malam. Pada malam harinya di dekat api unggun, di situ Lukas menceritakan bagaimana pada usia 10 tahun ia harus merawat ibunya yang sekarat. Sementara Jacob, sang adik, masih terlalu muda untuk mengingatnya. Lukas pun bertanya mengapa sang kakek begitu marah kepadanya. Secara bersamaan, sang kakek bercerita tentang kehilangan segalanya akibat bank di Chicago. Ia bercerita bahwa pada saat perampokan di suatu bank, dia mengakui bahwa ia tidak pernah berdamai dengan putrinya, yaitu ibunya Lukas, sebelum kematiannya. Kemudian Lukas merenungkan sebuah warisan terkutuk dari senapan milik kakek buyutnya itu, sebagaimana benda itu menyebabkan kematian orang-orang suku Apache, tiang gantungan, dan bahkan bunuh diri ayahnya sendiri setahun setelah kematian ibunya. Ты плохо выглядишь. С обоих выстрелов из этой винтовки через год... Давай поедем к нему.
разрушил жизнь. Давай. Keesokan paginya Harlan yang menyadari Lukas sedang sakit membawa cucunya itu ke rumah seorang teman lama. Setibanya di rumah teman lamanya, mereka menyaksikan bahwa pria itu telah digantung 5 tahun sebelumnya atas kejahatan yang pernah dilakukan bersamanya beberapa dekade lalu. Di situ pun mereka berdua diusir oleh istri teman lamanya itu. Lalu Lukas memberikan anjing ke anak lelaki, anaknya pemilik rumah teman lamanya Harlan, memintanya untuk merawat anjingnya dengan baik sebelum mereka berangkat pergi lagi. Янка. Sementara itu di Lawson County, Woods mengunjungi toko umum untuk menanyakan tipe senjata jarak jauh. Sebaliknya, si pemilik toko memberinya telegram dari Stillwell mengabari Wood bahwa putranya telah meninggal. Wood pun menerima kabar kematian putranya itu dalam diam. Sementara itu dalam perjalanan, Harlan beserta Lukas yang sedang menderita sakit demam tiba di Kiowa, wilayah New Mexico. Lukas pun jatuh pingsan, lalu Harlan pun bergegas mencari perlindungan. Tepatnya tak jauh dari sana sebuah perusahaan kereta api menampung mereka berdua untuk tinggal beristirahat. Namun terlihat Lukas berjuang melawan penyakitnya, mengigau memanggil ibunya. Прости меня. Спина не заскорузла и опять. Pada malam itu, Wood dan rombongannya mendirikan kemah. Di situ Drum mendesak untuk makan, tapi dia menolaknya. Deputi Wood menjelaskan bahwa Harlan harus segera memasok ulang sebelum mencapai Meksiko, dan mengingat telah membawa 146 orang ke pengadilan, 18 diantaranya dihukum gantung. Lalu dia menceritakan Tombel, salah seorang pimpinan geng yang percaya pada kehidupan setelah mati. Wood mengatakan pada saat leher Bell patah, yang ada hanyalah kehampaan, seperti ketakutannya terhadap penderitaan putranya yang kini telah tiada. Sementara itu dalam tidurnya, Lukas bermimpi tentang ibunya, lalu ia terbangun dalam keadaan pulih sepenuhnya. Pada pagi harinya lagi, Harlan memberitahu bahwa dia tidak sadarkan diri selama 1,5 hari. Не в себе. Di tempat lain, Preacher tiba di rumah salah satu wanita bernama Chang Botter, sebuah tempat di mana Harlan dan Lukas pernah mencari perlindungan. Dia memikat janda kesepian itu, memperoleh informasi keberadaan mereka, lalu pergi. Kemudian Harlan dan Lukas disergap oleh 2 pria, namun Harlan mampu membalas tembakan, tetapi dirinya malah terkena tembakan. Sayangnya atas kejadian itu, si penyergap berhasil membawa kuda serta perbekalan mereka. Pada malam berikutnya, Harlan mengungkapkan bahwa dulu ia pernah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Akan tetapi putranya meninggal saat bekerja di ladang dan istrinya bunuh diri. Setelah mereka kehilangan segalanya, di sini Lukas pun mengakui kesalahannya karena selamat dan bertanya-tanya mengapa ibunya yang meninggal bukan dirinya. Родился. Sementara itu dalam pengejaran, pendeta tiba di lokasi di mana 2 orang pemburu bayaran gagal menangkap Harlan. Ketika salah satu pemburu muda mengeluarkan pistolnya, tiba-tiba Мы не настроены вести беседу. si Preacher langsung membunuhnya begitu saja. Sementara pemburu yang lebih tua kini mulai terintimidasi. Mereka mengungkapkan
bahwa Harlan dan Lucas sedang menuju Daily Pass. Setengah hari perjalanan. Tiba. Scene berpindah ketika Harlan yang tampak lemah sedang beristirahat. Terlihat Lucas sedang berburu kelinci. Dia dikejutkan dengan serangan suku Indian liar. Merasa tak bisa melawan, Lucas pun terpaksa menukar senapannya dengan seekor kuda. Lalu sang pemimpin suku Indian itu memanggil si Lucas ini dengan sebutan anak aneh dan membiarkannya pergi. Sementara Harlan dalam istirahatnya sempat melihat dari kejauhan, mengeluarkan pistol yang ia siapkan dengan menghela napas lega. Pada akhirnya, para Indian itu pun pergi dari situ. Setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju New Mexico. Setibanya di kota itu di sebuah bar, Lucas diam-diam pergi meninggalkan Harlan untuk mencari seorang dokter. Akan tetapi saat ia berjalan, ia melihat beberapa ekor kuda milik orang-orang yang baru saja membunuh suku Indian liar yang pernah menyerang Lucas sebelumnya, sedang melakukan transaksi di dalam sana. Terlihat para pria itu, termasuk salah satunya bernama Blackburn, berdiskusi untuk menyerahkan Harlan demi hadiah uang. Namun sebelum mereka akan bertindak, tiba-tiba Wood masuk setelah menangkap Lucas dan bermaksud menangkap Harlan. Tepat pada saat itu, Preacher datang dan menembak Cliff dari belakang, lalu memicu baku tembak di situ. Kemudian Blackburn dan para pemburu bayaran pun ikut terbunuh. Drum terluka, namun Harlan terluka lebih parah. Tetapi ia berhasil kabur dari mereka. Woods segera mengirim Miller untuk mengejar Harlan dan Lucas. Namun si Preacher malah menembak Miller dari kudanya. Kemudian Preacher mengejar Harlan dan Lucas. Sampailah mereka kini hanya mampu berjalan kaki. Lantas si Preacher lalu menghampiri dan menembak Harlan tepat di dadanya sebelum ia akan menangkap Lucas. Akan tetapi, tiba-tiba Лично. Убери оружие. Wood datang dan memerintahkan Preacher untuk melepaskan anak laki-laki itu. Tetapi si Preacher yang sekarang sudah tidak waras menolak permintaan Wood dengan alasan anak laki-laki itu telah berdosa. Tak diduga si Preacher menembak Wood tepat di bahunya. Kemudian saat ia berlanjut akan membunuh Lucas, tiba-tiba Harlan muncul mengarahkan pistolnya ke arah si pendeta gila itu. Meskipun ia nampak terluka berat, ia pun langsung menembaknya dan tembakan itu tepat mengenai bagian belakang yang membuatnya berdarah. Lalu ia pun terjatuh ke tanah. Terlihat si pendeta gila itu mencoba merangkak menuju salibnya. Saat sebelum Harlan mengakhiri hidup si pendeta itu, dan akhirnya si pendeta gila itu pun tewas ditembak tepat di kelapanya. Черт возьми. Setelah aksi yang menegangkan itu berakhir, nampak Harlan di sini menawarkan kesepakatan kepada Deputy Woods. Dia akan menyerahkan diri kepadanya tanpa perlawanan, asalkan ia mau membiarkan cucunya untuk tetap pergi. Akan tetapi dengan tegas Woods menolaknya, sehingga hal itu pun menyebabkan Harlan marah, mempertanyakan keadilan dalam mengeksekusi seorang anak kecil yang tak berdosa hanya karena sebuah insiden.
saat Harlan bertanya apakah Wood punya anak kecil. Hal itu pun begitu menyentuh hatinya. Harlan pun mendesak Wood agar ia memberi Lucas kesempatan kedua, atau ia akan menjadi orang pertama yang akan disesalinya karena telah membunuh. Dia dan Harlan pun diam sejenak sebelum pergi. Мальчишка сбежал. Увидимся в Седжвике. Tepat saat Deputi Wood tiba di rumahnya, ia mendapati kamar putranya yang kosong, menyesali atas kepergian istrinya. Perasaannya hancur, penuh emosional. Setelah itu, terlihat di kota Hyattsville, Harlan yang hendak dibawa ke tiang gantungan, yang awalnya tiang gantungan itu diperuntukkan untuk cucunya. Meskipun Harlan meninggal sebelum jerat diikat, Stillwell dengan dingin memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya 2 kali. Lalu para deputi menggantung tubuhnya kembali. I think this man's dead, Marshal. Аминь. Di akhir cerita, pada akhirnya Lucas pun bertemu dengan nenek Evelyn yang telah bersusah payah membantunya mengatur pelarian Lucas selama ini bersama kakeknya. Meskipun ia tahu bahwa tindakannya itu akan merenggut nyawa kakaknya. Dan di akhir film ini kita diperlihatkan dengan sosok adik laki-laki Lucas yang berlari dari dalam gereja, bertemu langsung, rindu akan saudaranya itu. Dan film pun tamat.